Nah, jadi kita sudah bahas seperti kemarin bahwa sistem terdistribusi itu adalah sistem yang komponennya itu berada pada jaringan komputer, di mana mereka memang tujuannya itu untuk melakukan yang namanya komunikasi. Jadi terjadi komunikasi walaupun keadaan dan jaraknya itu kita nggak bisa bilang dekat, tapi di dalam keadaan jauh pun bisa tetap terjadi. Seperti yang kita bahas kemarin, Ibu contohkan paling besar itu adalah keadaan ketika digunakannya ATM. Nah, si ATM ini kan ada pusatnya sebenarnya gitu kan, ada bank pusatnya gitu. Tapi gimana caranya sampai ke daerah-daerah pun semua bisa terjadi pendistribusian gitu. Semua bisa terjadi akses terhadap si apa yang ada di dalam si ATM ini. Nah, jadi inilah yang menjadi keadaan dari sistem terdistribusi. Nah, keadaan tersebut sudah pasti terjadi yang namanya komunikasi gitu kan, sama kayak materi kita yang selanjutnya gitu. Jadi semua materi kita itu sebenarnya benar-benar di keadaan dia melakukan tindakan apa yang terjadi di dalam sistem terdistribusi. Nah, jadi seperti yang sudah kita bahas, Nah, kemudian kita bahas selanjutnya tentang si komunikasi. Karena sistem terdistribusi yang keadaannya seperti itu, sudah pasti dia membutuhkan keadaan komunikasi di dalam jaringan. Nah, bagaimana keadaannya kemarin kita juga sudah kenal gitu. Ada keadaan yang dia dekat, ada yang dia jauh gitu ya kan. Yang dari mulai ban, body area network sampai ke si internet sendiri yang sudah kita gunakan sekarang gitu kan, kita bisa akses dimanapun. Nah, seperti kamu tahu bahwa kayak Facebook, Instagram segala macam gitu. Nah, selain itu kita ada bahas lagi tentang sistem operasi terdistribusinya. Jadi seperti apa sebenarnya sistem terdistribusi, tapi ada sistem operasinya gitu. Nah, di sini sistem operasi terdistribusi nggak seperti yang kita pelajari kan. Sistem operasi kita udah tahu ya, sistem operasi itu banyak. Nah, di sini dalam sistem terdistribusi, bagaimanapun jenis sistem operasinya, dia harus mampu untuk melakukan apa? Untuk melakukan pendistribusian supaya apa? Supaya dari satu komputer bisa terhubung ke komputer yang lain kan di situ ya. Nah, kemudian setelah itu ada mengenai file service, yaitu gimana file yang bekerja di dalam sistem terdistribusi ketika atributnya terjadi atau proses sharing dengan menggunakan si NFS kemarin yang kita bahas. Kemudian ada bagian untuk si name service. Si name service di sini adalah penamaan dari mulai URL segala macam, dan penamaan di sini harus menggunakan penamaan yang unik sama seperti yang kita lakukan di dalam sistem operasi juga. Ketika kita menggunakan sebuah komputer, biasa kan penamaannya itu memang nggak bisa double ya. Nah, seperti itu. Jadi dari mulai penamaan dari URL segala macam. Kemudian ada call time dan transaction atau transaksi yang terjadi di dalam sistem terdistribusi. Nah, di dalam menangani semua hal itu ada hal lagi yang sangat penting juga kita bahas, yaitu adalah tentang database sistem terdistribusi. Nah, dikarenakan sebuah sistem itu bisa melakukan kerjasama, pastikan punya database ya. Nah, untuk menghubungkan dari komputer yang satu dengan komputer yang lain, atau site satu dengan yang lain, atau sistem yang satu dengan sistem yang lain, kita butuh yang namanya database. Nah, jadi seperti apa ketika database di dalam sistem terdistribusi terjadi, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Data terdistribusi. DDB atau Distributed Database atau basis data terdistribusi adalah database yang disimpan pada beberapa komputer atau terdistribusi. Di sini komputer-komputer dalam sebuah sistem terdistribusi berhubungan satu sama lain melalui bermacam-macam media komunikasi seperti high-speed bus atau dengan telepon line. Sebuah sistem database terdistribusi berisikan sekumpulan site
di mana tiap-tiap site dapat berpartisipasi dalam eksekusi transaksi yang mengakses data pada satu site maupun beberapa site. Tiap-tiap site dapat memproses transaksi lokal, yaitu sebuah transaksi yang mengakses data pada satu site spesifik saja, di mana transaksi telah ditentukan, jadi aksesnya secara lokal. Lalu sebuah site juga dapat mengambil bagian dalam eksekusi transaksi global. Ini adalah lawan dari transaksi lokal, yaitu transaksi yang mengakses data pada site yang berbeda, di mana transaksi telah ditentukan, atau mengakses data pada beberapa site yang berbeda. Namun yang perlu diperhatikan dalam distributed database ini, user atau pengguna itu tidak tahu dia dilayani oleh server yang mana gitu. Dia mendapatkan layanan real time yang sama. Walaupun ini adalah prinsipnya distributed dengan transaksi global ini, site-site yang berbeda bisa menangani suatu site, transaksi di suatu site. Sehingga yang dirasakan user adalah real-time processing, itu saja. Lalu aspek-aspek pada distributed database, yang pertama distribusi. Data tidak disimpan pada tempat atau prosesor yang sama, sehingga DB dapat dibedakan dari database tunggal. Kalau pada database tunggal hanya disimpan di satu server atau prosesor, sedangkan pada DB ini bisa tersimpan di lokasi prosesor yang berbeda-beda, namun terdistribusi. Lalu aspek yang kedua, korelasi logika. Data memiliki properti yang berhubungan sehingga DB dapat dibedakan dari kumpulan database lokal atau file yang disimpan pada tempat berbeda-beda di jaringan komputer. Jadi walaupun secara geografis terpisah-pisah ya, penyimpanan database-nya terletak pada komputer yang terpisah-pisah, namun sebenarnya ini adalah suatu database tunggal ya, propertinya sama dan saling berhubungan, sehingga bukan database-database yang terpisah. Diorganisasikan secara distributed. Berikut ini adalah DDB secara geografis atau secara spasial ya, lokasi. Ada contoh di sini ada 3 database di lokasi geografis yang berbeda-beda dan dihubungkan melalui suatu communication network di sini. Jadi di sini properti database C1, C2, C3 pada distributed database ini adalah sama. Selanjutnya topologi DDB. Site-site dalam database terdistribusi dihubungkan secara fisik dengan berbagai cara. Ya tadi, untuk communication line-nya tadi. Beberapa topologi digambarkan sebagai sebuah graf di mana simpul-simpul yang bersesuaian dengan site akan terhubung ya dengan sebuah edge. Yang ada edge atau garis yang menghubungkan langsung antar dua site atau node. Di sini contoh topologi fully connected network. Fully connected artinya apabila node ini ya dari A sampai F ini ada 6 dianggap sebagai database yang terpisah secara geografis, maka pada struktur atau topologi fully connected semua node akan adjacent atau terhubung dengan edge. Jadi apabila A ini pasti akan memiliki 5 edge yang masing-masing terhubung ke node lain, B juga memiliki 5 edge terhubung ke semua node lain dan seterusnya. Maka disebut fully connected. Selanjutnya topologi partially connected. Partially artinya ya tadi berbeda dengan fully yang terkoneksi penuh, pada partially terkoneksi sebagian. Sesuai dengan karakteristiknya saja. Misalnya di sini A memiliki 3 lengan ya, 3 edge yang dia A terhubung dengan site B, C dan F. Sedangkan D, E ini hanya memiliki 1 lengan ya, terhubung ke C saja. Dan sebagainya. Selanjutnya tree structure network adalah struktur tree ya, struktur pohon. Seperti ini ya, dimulai dari root, kemudian level 1, level 2 membentuk struktur pohon. Selanjutnya ring network. Kalau ring ini membentuk topologi cincin. Loop ya, ada loop. Tidak putus. Mana A terhubung dengan B, B adjacent dengan D, D adjacent dengan F. Seperti itu sampai terakhir C adjacent dengan A. Selanjutnya star network. Star network atau topologi yang berbentuk bintang, di mana ada satu database di tengah dan database atau node di tengah ini terhubung dengan
4 node lainnya. Dan keempat node lain ini tidak saling terhubung ya, hanya C aja yang menghubungkan. Selanjutnya alokasi data. Ada beberapa alternatif dasar untuk menyimpan dan menempatkan data, yaitu untuk partisi dan replikasi atau penggandaan. Dalam skema partisi, database dibagi ke dalam sejumlah partisi yang disjoin, yang masing-masing ditempatkan di site yang berbeda. Disjoin ini tidak saling terhubung. Di partisi tujuannya ya untuk memperkecil ukuran database. Selanjutnya, perancangan replikasi dibedakan atas fully replication atau fully duplicated, di mana seluruh database ditempatkan di masing-masing site, atau partially replicated, yaitu masing-masing partisi database disimpan di lebih dari satu site, tetapi tidak di semua site. Jadi, database replication ini adalah digandakan ya untuk keperluan recovery, backup, and recovery seperti itu. Kalau fully duplicated, maka seluruh database akan memiliki seluruh site akan memiliki database secara penuh untuk backup. Selanjutnya fragmentasi. Fragmentasi merupakan proses pemisahan database ke dalam partisi yang disebut fragment. Jadi gunanya tadi untuk partisi ya. Pada fragmentasi, relasi dibagi ke dalam beberapa fragmen, di mana masing-masing disimpan di site yang berbeda. Ada dua strategi, yaitu fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Pada fragmentasi horizontal, fragmentasi berdasarkan tuple atau pasangan data ya, di mana setiap fragmen memiliki subset dari relasi tuple. Sebagai contoh di sini relasi R dibagi ke dalam sejumlah subset, ada R1, R2 sampai dengan Rn, dan masing-masing berisi sejumlah tuple relasi R. Masing-masing tuple relasi R harus merupakan satu dari fragmen-fragmen awalnya sehingga relasi awal dapat dibentuk kembali. Sedangkan fragmentasi vertikal dibuat dengan menambahkan atribut khusus, yaitu tuple ID, yang merupakan alamat fisik atau alamat logika. Dan ini akan menjadi kunci pada skema. Tetapi tuple ID ini tidak diperlihatkan ke user. Di sini contoh untuk fragmentasi ya. Kalau kita lihat, ini ada data tabel deposit ya, ada 4 kolom, branch name, account number, customer name, dan balance. Pada fragmentasi horizontal, maka di sini deposit sama dengan yang branch name-nya Hillside. Fragmentasi horizontal akan menampilkan yang branch name-nya Hillside saja. Dan pada deposit 2, yang branch name Valley View. Ini partisinya. Selanjutnya contoh untuk fragmentasi vertikal. Di sini by column ya, deposit sama dengan deposit SIM, union tuple ID. Ya. Ini deposit SIM 3 sama dengan branch name, customer name, tuple ID. Lalu deposit SIM 4, account number, balance, tuple ID. Kalau yang horizontal tadi ya per row, sedangkan yang vertikal ini per kolom. Ya, ditampilkan semua ya di sini. Di sini contoh jika deposit 3 sama dengan ini ya, deposit SIM, kita ditampilkan branch name, customer name, dan tuple ID. Lain, jadi bisa di dalam hasil fragmentasinya ini berbeda sama horizontal yang seluruh data barisnya seragam ya. Kalau di sini bisa berbeda-beda secara vertikal. Fragmentasi vertikal yang pertama tadi kan yang SIM 3 adalah branch name, customer name, dan tuple ID. Sedangkan fragmentasi vertikal yang kedua, deposit SIM 4 adalah menampilkan kolom account number, balance, dan tuple ID. Selanjutnya fragmentasi campuran. Fragmentasi campuran ini adalah teknik partisi yang mengaplikasikan fragmentasi horizontal terhadap fragmentasi vertikal. Yang pertama, atau juga mengaplikasikan fragmentasi vertikal terhadap fragmentasi horizontal. Visualisasinya seperti ini. Bedanya ya. Pada fragmentasi horizontal terhadap vertikal, hasilnya seperti ini ya. Sedangkan fragmentasi vertikal terhadap horizontal, seperti ini strukturnya.
Selanjutnya replikasi. Jika relasi R direplikasi, maka salinan dari relasi R disimpan di 2 atau lebih site. Tadi sudah dijelaskan pada full replication ini menyimpan salinan di setiap site dari sistem. Fragmen dapat direplikasi. Jadi misalkan ada sistem terdistribusi yang terdiri dari S1, S2, sampai S10, maka ini salinannya ya. Salinan fragmen deposit 3A pada set 1, S1, S3, S7. Salinan deposit 3B pada set S7, S10. Salinan deposit 4 ada di set S2, S8, S9. Jadi ini contoh dia tersimpan ya, semua salinannya mulai 1, S1, S2 ini lengkap ya, S3 sampai S10. Kelebihan dan kekurangan replikasi. Yang pertama, availability. Jika satu site yang belum berisi relasi R gagal, relasi R masih didapat di site yang lain. Sistem dapat melanjutkan proses meskipun satu site mengalami kegagalan. Selanjutnya, meningkatkan paralel, di mana beberapa site dapat memproses query terhadap R secara paralel. Ya. Jadi, secara paralel ini secara bersamaan di satu waktu. Semakin banyak ada replikasi, semakin besar kesempatan data yang dibutuhkan untuk ditemukan pada suatu site yang transaksinya sedang dijalankan. Sehingga di sini replikasi data meminimalkan pergerakan data di antara site, karena kan replikasinya ada di site tersebut. Lalu meningkatkan overhead update, sistem harus memastikan bahwa semua replikasi dari relasi R adalah konsisten. Tidak boleh misalnya sudah diubah gitu ya, diupdate, replikasinya di site lain belum terupdate ternyata. Ini tidak boleh. Ya, kalau tidak akan terjadi kesalahan komputasi. Ya. Setiap ada update relasi, maka harus disebar ke semua site yang direplikasi. Masalah pengontrolan konkurensi update data ya. Jadi konkurensi ini adalah jika kita mengupdate satu site, maka site lainnya juga terupdate replikasinya. Ya, dengan pendekatan terpusat atau distributed ini memang kompleks. Memastikan replikasi-replikasi di seluruh site itu juga ikut terupdate apabila ada update di masternya. Selanjutnya transparansi. Transparansi ini adalah keterbukaan ya. Ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu data independence. Ini adalah kebebasan data yang berarti kekebalan dari aplikasi user untuk mengubah definisi dan organisasi data. Ya, jadi user tidak lihat bagaimana data itu ditransformasikan di dalamnya. Itu data independence. Lalu transparansi jaringan atau distribusi pada sistem terpusat, ya, distributed database system ini hanya satu sumber yang dipelihara user, yaitu data main ya, data utama, repository utama atau sistem penyimpanan. Dalam manajemen database terdistribusi ada sumber kedua yang perlu dipelihara ya, yang diperhatikan juga yaitu infrastruktur atau jaringan. User perlu dilindungi dari detail operasi jaringan. Tidak perlu tahu ini transparansi bagaimana proses terjadi di dalam jaringan. Jadi, tidak perlu ada perbedaan antara aplikasi database yang berjalan di terpusat maupun di terdistribusi. Proses itu sama-sama dilayani, walaupun kita tidak tahu site mana yang melayani proses kita. Seperti kalau kita menjalankan di database, single database saja yang terpusat, kan setiap kita melakukan query ya langsung dapat hasilnya. Tapi pada distributed database, transparansinya di sini adalah user itu tidak perlu mengetahui sebenarnya bagaimana data tersebut diproses dan site mana yang melayaninya. Transparansi replikasi. Di sini jika satu mesin gagal, maka salinan data masih ada pada lokasi mesin yang lain dalam jaringan. Keputusan direplikasi atau tidak dan berapa banyak salinan objek database ini bergantung pada tingkatan aplikasi user. Ya, critical rate-nya dari aplikasi user. Jadi semakin dia aplikasinya critical, aplikasi katakan perbankan, keuangan, ini harus banyak replikasinya, servernya tidak di satu tempat aja. Jadi ketika satu server dijebol, hack, itu masih ada replikasi atau backupnya di site lain. Lalu transparansi fragmentasi. Fragmentasi atau partisi tadi dapat digunakan untuk mengurangi efek negatif dari replikasi, di mana setiap salinan tidak merupakan salinan penuh, tetapi hanya sebuah subset.
Subset ini himpunan bagiannya saja. Jadi ruang yang dibutuhkan lebih sedikit dan item data lebih sedikit yang perlu di-maintain. Karena tadi fragmentasinya parsial ya, disebar di berbagai site. Demikian materi distributed database. Terima kasih atas perhatiannya.